Guys, sekarang aku akan mulai karena udah ada 1000 lebih yang nonton dan aku surprise meskipun marketnya sepi, tapi banyak juga yang masih mau belajar gitu. Oke ya. Disclaimer kata TJ 382004, iya juga ya, kelupaan disclaimer. Teman-teman, investasi saham mengandung resiko dan pastinya apa yang kita bahas di sini sebagai edukasi ya. Kalau ada saham yang seandainya aku suka atau mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. mtrade suka sifatnya adalah referensi aja, oke? Nah, jadi teman-teman, ini IHSG ini dia sempat gerak kemarin naik, terus ini kembali koreksi ke area support lagi. Ada kemungkinan dia membentuk double bottom atau malah dia membentuk lower low gitu. Jadi masih wait and see sih teman-teman ya. Ada kabar positif dari IMF dan ada juga kabar negatifnya dari IMF. Nanti kita akan bahas dengan Coach Merlin dan kemudian juga kita akan bahas tentang saham perbankan big caps gimana kondisinya. Terus kemudian pemerintah ada pangkas pungutan ekspor CPO, nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Merlin. Nah teman-teman, kita mau bahas dulu dari saham yang pertama, yaitu BCA. Oke ya. Jadi IHSG hari ini tadi naik tipis. Ini didorong oleh saham BCA. Aku bersihin ya, chartnya udah terlalu banyak coretan di sini. Ya, jadi aku bersihin. BCA sih sebenarnya sekarang masih membentuk lower low terus gitu. Oke, terus ya, jadi teman-teman, ini kayaknya path-nya dia bakalan bisa naik sampai ke 7250, habis itu ada koreksi lagi. Tapi ngelihat kondisi market seperti saat ini, turunnya nggak sampai dalam-dalam banget, kemungkinan bisa nguji support tuh cuma 6.900. Jadi harapan sampai ke 6.200 tuh belum tentu tercapai gitu ya. Kita wait and see dulu aja gitu. Terus kemudian untuk saham BMRI, Bank Mandiri yang juga jadi penggerak market tadi naik 2,44%. Ini juga sifatnya pantulan atau technical rebound jangka pendek aja gitu ya. Jadi jangka pendek aja pantulan atau technical reboundnya bisa sampai ke 7475. Terus kemudian Arto yang hari ini juga naik lumayan signifikan. Dia membentuk satu pattern yang mirip seperti inverse head and shoulders, meskipun nggak valid dibilang inverse head and shoulders, karena kalau inverse head and shoulders tuh didahului dengan tone trend, sedangkan ini didahului dengan uptrend. Anyway, Arto lagi nguji resistance 9.800. Kalau misalkan breakout dari area ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk kurangin posisi bagi yang nyangkut-nyangkut gitu. Terus kemudian INDF ya, Indofood, di sini teman-teman kemarin Indofood ada sempat membentuk seperti head and shoulders gitu. Dia nggak jadi breakdown ya, kita antisipasi dia bakalan breakdown dari pattern ini, ternyata nggak jadi breakdown, jadi wait and see dulu aja gitu. Oke, terus kemudian hari ini juga ada kenaikan didorong oleh saham EMTK. MTEK ini naik 2,65%, patternnya gimana? Masih inverse head and shoulders aja dan juga wait and see dulu gitu. Nah, yang masih menarik buat aku dan view aku masih sama adalah Unilever, dimana Unilever ini dia cakep banget membentuk pattern bullish rectangle yang nanti kita akan bahas di workshop Super Trader juga teman-teman ya. Jadi Super Trader Express 23 sampai 24 Juli ya. Teman-teman bisa daftar di mtrade.id/super trader. Nah, jadi aku berharap bisa menjelaskan dengan cepat 2 hari itu, 2 kali 4 jam itu ya. Jadi ini ada live tradingnya juga. Live tradingnya hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 25, 26, 27-nya gitu pagi. Oke, terus aku balik lagi ke Unilever tuh sekarang dia lagi nguji resisten 5.000 dan bisa sekarang sih masih wait and see ya. Breakout dari 5.000 dia akan menuju ke 5.400 gitu. Oke. Masih wait and see banget. Aroko ID, thank you. Heavenery.co cepet banget jelasinnya. Oh gitu ya. Kecepatan ya. Oke, aku minum dulu kalau gitu. Beberapa saham yang naik di akhir sesi hari ini, IHSG-nya cukup volatile, tapi akhir sesi itu naik
di post closing market tuh kayak BCA, Bank Rakyat Indonesia, terus kemudian BMRI, Cepin, INKP, Unilever, Indofood, dan Telkom. Nah, tadi kita udah bahas beberapa, nanti kita akan bahas Cepin dan INKP. Nah, meskipun demikian, saham-saham ini naik di akhir sesi, tapi asing ini masih net sell gitu. Asing masih net sell atau jual bersih sebesar 416 miliar di pasar reguler. Investor asing net sell saham BRI 183 miliar, Bank Mandiri 150 miliar, BCA 102 miliar, Antam 33 miliar, dan MDKA 30 miliar. Ya, jadi masih saham-saham big caps perbankan dan juga saham metals. Jadi kita wait and see dulu untuk metalsnya, guys. Bentar ya, aku cek satu saham ini yang ramai banget. Ada beberapa mention saham TRGU yang konkret. Kalau misalkan cuan dari sini, cuman it's not my style ya. Hati-hati, bisa nyangkut teman-teman. Ini very high risk dan ini sangat spekulatif banget ya, sangat spekulatif banget gitu. Oke. Oke, aku mau bahas INKP dan juga Cepin dulu nih ya. Jadi Cepin dan INKP yang tadi juga sempat naik di akhir sesi meskipun IHSG-nya lagi flat-flat aja gitu. Nah, ini adalah saham Cepin. Yang menarik nih, Cepin dia bentuk pattern inverse head and shoulders gitu. Pattern gedenya inverse head and shoulders, which is menarik banget nih ya Cepin. Oke, aku bersihin dulu beberapa gambar yang udah nggak relevan di sini. Ya, resistennya dari head and shoulders ini ada di level 6000. Jadi kalau sentuh level 6000 dan dia breakout dari area ini, dia bakalan bisa sampai ke 6500. Cepin untuk sektor pakan ternak ini masih menarik. Dan kalau misalkan aku hapus pattern inverse head and shoulders-nya, di sini kita bisa nemuin satu pattern flag sebenarnya. Flagnya nggak terlalu rapi sih, cuman let me try to draw. Oke, aku coba gambar ini ya. Ya ini tiangnya, terus ini benderanya lebih ke pennant sih, udah breakout gitu dari pennantnya. Sementara masih 6000, nanti target dari pennantnya sekitaran 6500 gitu. Jadi ada dua resisten di situ. Terus kemudian selain Cepin, aku mau bahas INKP. Mau bahas INKP guys. Twing. Oke. INKP-nya masih tadi naiknya 2,68%, tapi masih sideways aja. INKP sih supportnya di 7175 di bawah sini. Ini menarik kalau dekat 7175 bisa di-collect dikit-dikit buat investasi jangka menengah gitu. Kata Pak tadi asik besok dapat arah. Arah apa ya? Saham apa ya? Oke, terus aku mau bahas beberapa saham yang potensial aktif. Kita lihat dari saham CPO dan juga metals dan juga dari properti. Oke, kita lihat dari CPO dulu. M-Trade tadi ada trading atau beli, trading buy saham LSIP. Di sini ada pattern inverse head and shoulders kecil, jadi banyak nih yang bentuk inverse head and shoulders. Cuma sifatnya juga masih spekulatif ya, sifatnya spekulatif, cuan bungkus. Cuan bungkus ya. Oke, cuan bungkus di 1280. Oke, 1280 sampai 1300-an ya, 1280 sampai 1300, kita wait and see di situ. Terus kemudian kita akan lihat juga untuk saham CPO yang lain. Pola apa tuh? Tadi kayak ada inverse head and shoulder sih. Ada yang nanya Akra dan SRTG, Stephen Kuraya nanya Akra. Sebentar ya.
Oke, aku bersihin nih, banyak banget gambarnya. Aku bersihin ya. Ya, Ali hari ini tadi menunjukkan satu tanda reversal, satu candle reversal gitu ya. Ada satu candle reversal di sini. Terus resistennya di 10.725, kita wait and see, tapi kita masuk di LSIP. Kenapa? LSIP gerakannya lagi lebih bagus daripada AALI. Terus aku mau ke DSNG dan juga GOSCO. DSNG juga hari ini tadi ada tanda reversal di sini ya. Volume transaksinya lumayan tinggi ya. Jadi memang CPO kayaknya ada potensi gerak. Untuk di SNG sendiri dia area resisten terdekat di 500, abis itu di 534. Kita lebih tertarik ke GOSCO sebenarnya. Patternnya inverse head and shoulders tuh lebih jelas, dan kalau dia breakout dari 148an dia bisa menuju sampai sekitaran 166 gitu. 166 tuh di sini ada satu high lagi di sini. Nah, hari ini CPO menguat, sebenarnya ada sentimen, nanti bisa kita bahas bareng dengan Coach Merlin ya. Bentar ya, sabar ya. Oke. BBRI, BBNI gimana, bisa ambil? Masih nanggung, masih posisi nanggung sih, wait and see dulu. Kalau buat trading kita kasih taunya real time ya di Mtrade ya, tapi kalau posisi tadi siang sih masih agak-agak nanggung. Oke, sekarang kita ke MDKA. Ya, hari ini MDKA tuh aktif, tapi dia ada tanda reversal gini, cuman trennya tuh turun banget, downtrend banget. Jadi kita tadi nggak mau spekulatif gitu untuk buy on weakness. Terus di Timah juga sama, Tins dia downtrend banget ya. Terus tadi ada hijau, kita nggak mau spekulatif juga. Terus kemudian Inco ini apa namanya ya, dia masih downtrend banget juga. Jadi kayak ini hijau merah lagi, hijau merah lagi. Kita wait and see dulu untuk Inco. Apalagi nih, satu lagi nih Antam ya, kemarin malah jatuhnya tuh volumenya tinggi banget. Hari ini juga volumenya masih tinggi. Jadi biarin dulu deh, jangan nangkep pisau jatuh dulu gitu. Teddy Lee bilang GOSCO average 132, cakep nggak? Sebentar ya. 132 kan di bawah sini ya, murah sih, cakep sih. Cuman tetap strateginya sekarang ini cuan bungkus. Jadi kalau naik 1-2 hari lagi mungkin sebaiknya profit taking. Bentar. Bentar ya. Oke, harga nikel naik ya, kita lihat aja deh karena downtrend banget, jadi agak-agak spekulatif kalau masuk di situ. Oke, terus kemudian kita mau bahas GoTo karena banyak yang nanya juga GoTo gimana. Breakdown guys, nggak bagus. Kita ada buy on weakness di sini, tapi ini breakdown, jadi mesti exit untuk GoTo-nya, exit, dan ini trennya jadi makin jelek gitu ya. Jadi objektif aja sih buat GoTo ini. Oke, tadi kita masih sempat ada profit taking di Bevin 5-7%, dan ada Mayora juga take profit 6-7%. GoTo-nya kita cut loss tadi. Oke, kita akan lihat Bevin ya. Kita akan lihat Bevin sekarang. Gambarnya udah sampai kayak gini. Aku bersihin deh. Ini ibarat orang udah kebanyakan make up harus dibersihin. Ya, ini double bottom, tapi double bottomnya kayaknya breakout resistennya agak berat. Jadi kita profit taking dulu gitu. Oke. Apakah IHSG turun karena GoTo?
sempat volatile banget sih. Salah satu yang narik turun emang GoTo tadi, tapi kemudian sore hari itu beberapa saham banking big caps naik gitu, ditarik naik, jadi ya mix gerakannya. Oke, terus pakai micellar water. Ibu-ibu nih ya. Mior, ada yang nanya, Mayura bentuknya flag atau gimana? Ya koreksi normal sebenarnya. Dia koreksi normal di area support. Cuman kita jangka menengah kita exit dulu karena udah breakdown MA20 dan kita lagi nunggu di level 1840-an. Kita mau nunggu pantulan di area ini untuk kita watch lagi buat buy on weakness. Cibobobi, IHSG indeks harga saham GoTo. Bisa aja. Oke, aku mau invite Coach Merlin. Kita mau bahas tentang IMF dan lain-lain. Nanti habis sama Coach Merlin, aku masih mau bahas untuk technical saham-saham. Jadi, you have to stay here. Halo Coach Merlin. Halo Mer. Mer, mau bahas tentang IMF nih. Gimana nih kabarnya IMF? Ada sentimen buat global dan juga nasional, ada positif dan negatifnya. Yuk Mer. Ya, dari segi global, dari segi dunia itu memang proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ini sedang mengkhawatirkan ya Miss ya. Jadi proyeksi awalnya tuh 4,4% secara year on year. Tapi hari ini itu ada pemangkasan nih untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 year on year. Dan ini menjadikan salah satu kata yang cukup negatif karena kembali lagi masalah supply chain isu, dampak dari lockdown dan juga harga komoditas yang masih cukup relatif tinggi akibat perang Rusia dan Ukraina serta inflasi yang tinggi juga di berbagai negara ya Miss ya. Kita juga tahu. Tapi beruntungnya untuk negara Indonesia, IMF ini menilai untuk resiko resesinya itu masih cukup kecil dan kalau dilihat dari sumber Bloomberg ini dia mengatakan probabilitas untuk resesi di Indonesia hanya 3% Miss. Itu juga paling kecil, negara paling kecil. Kalau Jepang itu 25% dan South Korea itu juga 25%. Jadi Indonesia nih potensi resikonya itu kecil. Maka dari itu mungkin kita dengan keadaan kondisi fundamental yang juga, kalau teman-teman perhatikan kemarin juga cadangan devisa masih cukup bagus untuk pembiayaan impor 6 bulan ke depan tuh masih cukup banget untuk di Indonesia sendiri. Selanjutnya untuk neraca dagang juga surplus, masih surplus 5 miliar padahal keadaan rupiah kita itu udah melemah ya Miss, udah melemah dari 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu itu udah melemah cukup signifikan, tapi kita plus nih 5 miliar US dollar. Dan juga untuk oil kan kita juga jadi salah satu net importer dari oil ya Miss. Ini kita juga diuntungkan karena harganya juga turun, apalagi sekarang harga oil ini bisa stay ya kurang dari 100 US dollar per barel Miss. Ini juga salah satu katalis yang cukup positif untuk kondisi fundamental di Indonesia. Dan juga nih beruntungnya juga rasio hutang luar negeri terhadap PDB kita itu masih di 41% dan ini artinya masih cukup positif atau cukup sehat ya Miss. Ini sesuatu yang teman-teman tahu. Iya. Boleh nanti masuk lagi Mer. Internetmu putus-putus Mer. Cek dulu internet sama temen. Oke, aku bahas technical dulu ya. Oke Miss. Oke. Yap. Ya jadi intinya sih teman-teman tadi yang dibahas sama Coach Merlin adalah meskipun IMF kasih proyeksi pertumbuhan ekonomi global turun ya, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4 jadi 3,6%, tapi sebenarnya Indonesia ini malah dinilai cukup bagus oleh IMF, di mana Indonesia dinilai resikonya untuk resesi itu masih rendah oleh IMF gitu. Kenapa? Karena Indonesia punya kondisi fundamental yang bagus dilihat dari beberapa hal, yaitu cadangan devisa masih cukup untuk pembiayaan impor sekitar 6 bulan, masih di atas standar kecukupan internasional yaitu lebih dari 3 bulan. Terus neraca dagangnya di Indonesia juga masih surplus nih, per Juni 2022 itu surplus
5 miliar US dollar karena ekspor masih lebih tinggi daripada impor, dan potensi impor bisa lebih diminimalisir kalau harga oil bisa stay kurang dari 100 US dollar per barrel. Oke, bentar ya guys ya. Oke, terus kemudian Pravista Yoga, Lucinta Luna gak ada hubungannya sama saham. Signal aku masa putus-putus? Enggak ah, udah bagus kali. Oke, terus kemudian kita juga mau ngelihat untuk saham perbankan kita, untuk big caps meskipun asing banyak net sell ya. Sebenarnya kondisi sektor perbankan terlebih saham big caps itu perbankan big caps aja lah gitu, masih cukup oke, karena profitabilitasnya itu cukup solid. Per Mei 2022 tuh laba bersihnya rata-rata naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Jadi teman-teman bisa lihat di konten Mtrade juga. Terus kemudian loan to deposit ratio itu masih di level moderat. Jadi artinya apa? Menunjukkan likuiditas tuh masih bagus gitu. Terus kemudian kasa rata-rata masih di atas 70%, sehingga makin tinggi kasanya itu menunjukkan operasional perbankan makin efisien. NPL atau tingkat kredit macet rata-rata di bawah industri 3,1%, menunjukkan kualitas aset yang juga masih bagus gitu. Jadi kesimpulannya, dengan kondisi fundamental yang masih bagus, kita tuh menilai bahwa perbankan big caps di Indonesia tuh masih bisa melewati resiko-resiko potensi kenaikan suku bunga BI dan juga kenaikan GBM ya, sehingga di bulan September mendatang, sehingga ini bisa jadi kesempatan yang bagus kalau misalkan perbankan big caps ada koreksi lagi, fundamentalnya masih oke, ya justru itu malah kesempatan untuk masuk gitu. Terus kemudian dari sektor CPO sendiri, ini ada sentimen positif di mana pemerintah tuh memangkas pungutan sektor CPO mulai hari ini jadi 0%, pungutan ekspor jadi 0% hingga Agustus 31 ya 2022 nanti. Nah, sentimen ini tuh dapat jadi angin segar buat saham-saham CPO dalam jangka pendek yang punya penjualan ekspor tinggi. Sebenarnya yang terdampak tuh AALI dan di SNG, tapi hari ini tuh jadi kayak kebawa semuanya gitu untuk saham CPO dan LSIP. Kemudian Gosco juga masih menarik secara teknikal. Meskipun demikian, marketnya secara garis besar agak-agak labil ya. Tetap aja kalau misalkan CPO bagus, marketnya dari US misalkan nanti malam jelek ya masih bisa turun. Makanya kita masih wait and see dulu. Nah, dengan sentimen ini diharapkan ekspor CPO tuh jadi lebih lancar, yang bisa memicu produksi lebih banyak lagi dan meningkatkan demand akan TBS atau tandan buah segar, sehingga petani nantinya dapat keuntungan dengan kenaikan harga dari TBS ini gitu. Oke, teman-teman, itu tadi dari sentimen global dan juga dari nasional, dan kemudian dari saham-saham perbankan, gimana saham perbankan terkait dengan kenaikan suku bunga nanti gitu. Terus kita mau lihat dari saham yang lain. Dari BBYB, penggunanya per 22 Juni ini aktif tembus 3 juta pengguna. Kita akan lihat secara teknikal gimana. Sambil kita nanti akan review untuk chart US dollar ya. Ini inverse head and shoulders BBYB-nya. Dia berpotensi menuju sampai 1560, 1480 sampai 1560. Trading dulu aja guys. Jadi ini bukan waktunya buy, mungkin yang punya bisa agak-agak hold dulu gitu. Jeff, ekspor CPO kemana? Yang beli siapa lagi pada tarik rem gara-gara inflasi? Kebutuhan akan komoditi itu masih sangat tinggi ya. Jadi sekarang tuh inflasi kan karena demand besar sedangkan supply terbatas, terutama supply untuk komoditi. Jadi kalau ditanya ada nggak yang mau beli, ya masih ada dong gitu. Justru karena supply-nya terbatas itu. Oke, terus kenapa Dik? Bentar ya. Oke. Khususien Tangerang lancar jaya damai sejahtera katanya. Oke guys, aku dicariin anakku. Dia lagi bete gitu, kayaknya ada sesuatu deh.
kita bahas beberapa saham lagi ya. Kita bahas beberapa saham lagi, dan kalau nanti nggak sampai lama kita akan sambung di morning briefing besok. Oke, ini Saratoga masih downtrend aja, kita wait and see dulu, bisa sampai ke 2010. Hai Pak Budi. Oke, terus Harum, ada yang nanya Harum. Masih downtrend ya. Udah capai target dari pattern head and shoulders-nya, masih downtrend ya, tapi biarin aja dulu deh gitu. Terus AGII, Kuang Chen nanya AGII. Tadi kita ada beli AGII di Mtrade. Oke, aku bersihin ya chartnya AGII ya. AGII ini menarik sih, dia rapi banget konsolidasinya, jadi bisa di take up gitu setiap kali dia konsolidasi. Oke. Ya, jadi bisa sampai ke 22.50, terus dia bisa turun lagi. Dia ngebentuk symmetrical triangle. Jarang-jarang ada saham yang patternnya kayak gini nih. Ya, jadi symmetrical triangle ini sebenarnya 50-50 sih. Ini bukan pattern bullish juga, yang bullish banget enggak gitu. Oke. Pengen beli AGI tapi udah lewat harga rekomend, ya udah nggak usah beli, nggak apa-apa. Oke ya. Buku ini ada di toko buku, ada di Gramedia, ada di mtrade.id, bisa juga teman-teman yang mau join Mtrade. Kita masih tetap trading sih teman-teman, kondisi market gini masih bisa cuan dari Bevin, BRPT, Mayora juga masih bisa cuan. Ya, buat teman-teman yang memang mau trading aja gitu, yang memang mau commit trading gitu. Oke. Properti sebaiknya gimana? Oh iya, tadi mau bahas properti jadi kelupaan ya. Let me check for the property. BSDE. Balik lagi ke sini, jadi supportnya kita turunin nggak di 890, tapi 880, karena 880 tuh teruji 3 kali. Satu di sini, 20 Mei, terus 5 Juli, terus 15 Juli. Ya, jadi BSDE sih masih murah, masih oke. Kita masih masukin ke watchlist yang masih bertahan. BSDE SMRA udah agak-agak downtrend, jadi kita prefer untuk BSDE dalam jangka pendek ini. Terus kemudian untuk Pakuan Jati juga sama, dia agak-agak downtrend, jadi kita prefer untuk BSDE dalam jangka pendek untuk kita watch. Oke, BCA tadi udah dibahas, sekarang kita bahas ESA. ESA aku nggak lama ya guys ya, tadi aku dicariin anakku. Ini ada double bottom di sini. Ya, ESA masih kita masukin watchlist juga di level 690 supportnya gitu. WhatsApp, Instagram, kalau nanti jadi diblokir IG Live-nya pakai apa? Pakai YouTube. Pakai YouTube dong, oke? Pengen banget punya buku di belakang. Aku ordernya di mana? Oh, langsung ke mtrade.id bisa. mtrade.id/WhatsApp. Oke. Jadi teman-teman, Sabtu nanti gak ada cuantastik, tapi ada workshop super trader jam 1 sampai jam 5 Sabtu Minggu. Langsung aja join karena ini udah kayak udah hampir ditutup deh pendaftarannya gitu. Langsung aja daftar ya. Dan sorry teman-teman gak bisa lama malam hari ini. Tadi aku dicariin anakku, jadi ya see you tomorrow. Oke, sehat selalu. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.